Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimahumullah, alhamdulillah, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini masih melimpahkan nikmat-nikmatnya pada kita sekalian hingga kita masih diizinkan untuk hadir di Masjid Taqwa Muslim ini dalam bahasa Presiden Rasulullah. Salawat serta salam marilah senantiasa kita mohonkan agar tercurah dan berlimpah kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad SAW, pada segenap keluarga dan para sahabat beliau serta seluruh kaum muslimin yang ittiba, yang mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Saya menyampaikan salam dari Ustaz Abdul Karim yang tidak bisa hadir di kesempatan malam hari ini. Yang mungkin beberapa jamaah sudah menerima SMS dari beliau bahwasanya putra beliau yang ketiga, paling kecil, kembali dirawat di rumah sakit dengan penyakitnya yang dulu. Jadi dulu ya kurang lebih 1 bulan yang lalu putranya masuk ke rumah sakit, dan sepulang dari rumah sakit itu belum sembuh. Belakangan kami mendapat informasi ya penyakit putranya itu cukup serius, maka ini harus dirawat di rumah sakit holistik di Purwakarta, Jawa Barat kalau tidak salah. Ya semoga diberikan kemudahan dan semoga diberikan segera untuk bisa sehat kembali. Amin. Kaitannya dengan penyakit, jadi seperti apa yang pernah saya sampaikan beberapa pertemuan yang lalu, apa yang kita bahas di kajian hari Jumat pada saat saya menggantikan Ustaz Abdul Karim, nanti insya Allah ada kaitannya. Beliau tidak bisa hadir karena apa? Kaitannya dengan penyakit, saya ingin menyampaikan salah satu hal yang mungkin tidak banyak kita pelajari, yaitu penyakit ain. Tapi bukan berarti apa yang menimpa putra beliau itu gara-gara penyakit ain. Allah alam bisawab, kita juga tidak tahu. Mari kita bahas lebih dalam apa itu penyakit ain. Secara bahasa, ain itu maknanya adalah mata. Maknanya mata. Kok penyakit mata? Jadi kita tahunya penyakit mata itu apa? BBN atau katarak atau apa. Tapi yang dimaksud penyakit ain itu bukan seperti ini. Penyakit ain adalah penyakit yang disebabkan oleh pengaruh buruk pandangan mata. Penyakit yang disebabkan oleh pengaruh buruk pandangan mata, yaitu pandangan mata yang disertai dengan rasa takjub atau bahkan iri dan dengki terhadap apa yang dilihatnya. Jadi penyakit ain itu adalah penyakit yang disebabkan oleh pengaruh buruk pandangan mata, yaitu pandangan mata yang disertai rasa takjub atau bahkan iri dan dengki terhadap apa yang dilihat.
takjub. Misalkan seorang anak kecil, ya mungkin usia 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, masih lagi lucu-lucunya, kebetulan mungkin putih, cakep, gendut, rambutnya tebal, misalnya. Orang-orang itu takjub, anak ini lucu sekali, anak ini ganteng sekali, anak ini ya gemes misalnya. Kadang-kala ungkapan-ungkapan seperti ini itu bisa menimbulkan penyakit ain. Ya nanti seperti apa penyakitnya nanti insya Allah kita bahas. Satu ya takjub, karena dia terheran-heran merasa istilahnya apa ya? Kalau takjub itu bahasa yang mudah apa? Bahasa Jawanya gumun. Artinya yang gumunnya bukan gumun yang aneh ya, tetapi terkagum-kagum dengan kondisinya. Atau mungkin ada seorang yang sangat cerdas ya. Kemudian ada orang lain yang takjub terhadap dia. Ini karena takjub yang pertama. Kemudian yang kedua adalah karena iri dan dengki. Jadi yang pertama tadi mungkin positif ya, karena dia terkagum-kagum. Yang kedua adalah iri, melihat sesuatu yang menakjubkan, melihat sesuatu yang indah dari orang lain, dia itu merasa iri terhadap orang yang memiliki kelebihan seperti itu. Sehingga orang yang memiliki kelebihan akhirnya bisa menderita penyakit ain. Ini adalah definisinya. Kemudian dalilnya an Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-'ainu haqqun walau kana syai'un sabaqal al-qadr sabaqal 'ain wa idza taghsaltum faghsalu. Hadis ini sahih insyaallah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ain atau mata jahat, penyakit ain, penyakit yang berasal dari pandangan mata yang dengki, yang jahat itu tadi, benar-benar ada, benar-benar hak kata Rasulullah. Jika ada sesuatu yang bisa mendahului qadar atau ketetapan dari Allah, maka akan didahului oleh ain. Apabila kamu diminta untuk mandi, maka mandilah. Nanti saya jelaskan mengapa kok diminta untuk mandi. Yang jelas di poin pertama ini dalam hadis ini kita ketahui bersama bahwasanya Rasulullah sendiri mengungkapkan bahwasanya penyakit ain itu benar ada. Dan seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului qadarullah, maka bisa didahului oleh penyakit ain. Tetapi kan tidak ada. Hadis yang kedua adalah dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ista'id billahi fa inna 'ainu haqq." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari ain, mata yang jahat. Karena sesungguhnya ain itu hak atau benar adanya." Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Jemaah salat Maghrib rahimahullah. Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'a ahadukum man akhihi aw min nafsi aw min malin." Jika salah seorang dari kalian melihat sesuatu yang menakjubkan dari saudaranya, baik itu pada dirinya, min nafsi pada dirinya, atau min malin atau pada hartanya, na yu'jibuka fal, maka doakanlah keberkahan kepadanya. Fal yubrohu fa inna 'aina haq, maka doakanlah keberkahan kepadanya karena sesungguhnya penyakit ain itu benar adanya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dari sini bisa kita ambil satu kesimpulan juga. Jika salah seorang dari kalian melihat sesuatu yang menakjubkan, kok ada anak kecil kok gemes, cakep, ganteng atau cantik atau bagus,
ada saudara kita yang memiliki kelebihan tertentu, cerdas, atau mungkin kaya raya, atau mungkin memiliki kelebihan yang lain misalnya, maka doakanlah keberkahan kepadanya. Jadi salah satu di antara tindakan preventif bagi kita, nanti kita jelaskan secara lebih detail. Tindakan preventif bagi kita agar orang lain yang tidak terkena penyakit ain adalah kita mendoakan keberkahan bagi orang yang mendapatkan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cerdas itu kita doakan Allahumma barik alaihi. Orang yang cakep tadi, orang yang cantik tadi, anak yang cantik, yang gemes tadi, orang yang kaya raya tadi, kita doakan keberkahan kepada dia. Jangan sampai kita malah justru memiliki pandangan yang buruk, pandangan yang disertai dengan rasa takjub ataupun iri dan dengki. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan bahwa terkadang seseorang bisa mengarahkan ain kepada dirinya sendiri. Kadang-kadang seseorang itu bisa mengarahkan penyakit ain pada dirinya sendiri. Misalnya dia takjub pada dirinya sendiri, akhirnya dia bisa terkena penyakit ain. Sahabat-sahabat kami, sahabat-sahabat dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dari kalangan ahli fikih menyatakan sesungguhnya bila diketahui ada orang yang melakukan hal itu, maka penguasa kaum muslimin harus memenjarakannya, lalu dipenuhi seluruh kebutuhannya hingga akhir hayat. Jadi kalau ada orang yang terlalu takjub pada dirinya sendiri sehingga dia malah justru mendatangkan kemadaratan penyakit ain pada dirinya sendiri, maka penguasa kaum muslimin, penguasa setempat harus memenjarakannya. Karena tidak boleh terlalu bangga terhadap kelebihan yang dimiliki. Namun terkadang pengaruh buruk ain terjadi tanpa kesengajaan dari orang yang memandang secara takjub terhadap orang yang memiliki kelebihan. Jadi kadang-kadang karena kita saking takjubnya, kita tidak mendoakan keberkahan, maka orang yang memiliki kelebihan itu tadi terkena penyakit ain. Jadi secara tidak sengaja. Lebih dari itu, pengaruh buruk ini juga bisa terjadi dari orang yang hatinya bersih atau orang yang soleh sekalipun. Ya, jadi para ulama, para ahli fikih itu tidak bisa terlepas dari hal seperti ini. Mereka tidak bermaksud menimpakan ain kepada apa yang dilihatnya, sebetulnya tidak. Dan hal ini pernah terjadi di antara para sahabat Rasulullah SAW. Padahal hati mereka terkenal sebagai orang yang memiliki hati yang bersih, tidak memiliki rasa iri maupun dengki terhadap sahabatnya yang lain. Akan tetapi atas izin Allah, pengaruh buruk ain ini dapat terjadi di antara mereka. Salah satu hadis yang menjelaskannya adalah dari Abu Umamah, saya bacakan artinya. Dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf, dia berkata bahwa Amir bin Rabi'ah melihat Sahal bin Hunayf sedang mandi. Ya mungkin tidak melepas seluruh pakaiannya, yang jelas auratnya tetap tertutup. Jadi Amir bin Rabi'ah melihat Sahal bin Hunayf sedang mandi. Amir ini sedang melihat Sahal sedang mandi. Kemudian Amir yang melihat tadi berkata, aku tidak pernah melihat pemandangan seperti hari ini, dan tidak pernah melihat kulit yang tersimpan sebagus ini. Jadi Amir itu memuji kulitnya Sahal, yang kulitnya itu bagus, putih, bersih. Dipuji seperti ini. Maka dengan seketika terpelantiklah Sahal.